Puji Tuhan. Gak ada suaranya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kabar Bapak Ibu yang ikut ibadah pada pagi hari ini menjelang siang hari ini di tempat ini sehat luar biasa. Bahkan yang mengikuti ibadah live streaming juga sehat luar biasa. Amin. 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 Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan karena kebaikan Tuhan. Setuju? Oleh sebab itu pada siang hari ini satu tujuan kita yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat sembah kita angkat pujian kita yang terbaik dari hati kita. Kita angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Tuhan, jiwa kami tenang Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupanku memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal
undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan sembah-sembah kita kepada Tuhan. Kita akan sembah kita pada Tuhan. Buat kasih setianya, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Kami merasa tenang Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tenang. Engkau menerima-Ku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat
doa buka yang dipimpin oleh Pendeta Muda Andrew. Kami datang di bait-Mu Bapa, kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus Tuhan. Biar Engkau menguduskan setiap hidup kami di tempat ini Tuhan. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik Tuhan. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang sejati. Nama Tuhan dipermuliakan Tuhan atas hidup kami Tuhan, atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Biarlah pikiran kami persembahkan Tuhan, kekuatan kami, segala apa yang ada kami miliki kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah kami di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita siap memuji Tuhan. Haleluya. Saya sapa yang di sebelah kiri saya. Haleluya. Kurang semangat. Haleluya. Saya sapa yang di sebelah kanan saya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya kabar Bapak Ibu semua sehat luar biasa. Amin. Amin. Kita memuji Tuhan dengan tari-tarian kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, suka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Hari ini Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. bersuka, Di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. haleluya. Kayaknya Bapak Ibu semuanya sebelum ibadah tadi nggak sarapan. Pada loyo semua. Kasih semangat, kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Puji Tuhan, saya mau Bapak Ibu semua ikutin gerakan saya, setuju? Kita mau menari untuk Tuhan, kita angkat pujian kita, Aku Kan Terbang. Bapak Ibu semuanya ikutin gerakan saya, amin.
kita angkat pujian kita. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, Pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. ku kan aman. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu semuanya dipersilakan untuk duduk. Kita masih mengangkat pujian kita. Kita angkat pujian. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, menyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Haleluya. Kita terima kuasa dari Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, pujian dan tari-tarian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita mau siapkan tanah hati kita yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan.
kita mau angkat pujian kita. Hanya Tuhan sajalah satu-satunya Allah dalam hidup kita. Tidak ada Allah lain dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan saja. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu,
tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Haleluya. Kau tetap Allah Dalam hidup kami, Tuhan. hanya Kau Tuhan, Kau Allah yang hanya Kau Bapa. Kau Allah yang Dalam hidup kami Tuhan, Haleluya. haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus, Raja di atas segala raja. Kau tetap Allah, Kau tetap Haleluya. yang kami sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, Bapa. Kau Allah yang Terima kasih Kau Allah yang hidup. Haleluya. hanya Kau satu-satunya Tuhan. Yesus, Haleluya Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. semua bergoncang. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Nyanyikan sekali lagi dengan iman. Sembah Engkau Yesus. Ini menjadi pengakuan kami Tuhan. Hanya Engkau Allah di hidup kami. Hanya Tuhan yang menjadi Allah dalam hidup kami. Tiada yang lain, Tiada yang lain, hanya Kau. benar Tuhan, hanya Hanya Kau. Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya Bapa. Benar ya Tuhan. Ini yang menjadi pengakuan kami pada siang hari ini setiap jemaat GPDI Permata Mahkota, bahwa hanya Tuhan sajalah yang menjadi Allah dalam kehidupan kami, dan hanya Tuhan satu-satunya Allah di hidup kami. Tidak ada Allah yang lain dalam kehidupan kami, sebab kami percaya di dalam dunia ini hanya Tuhan sajalah yang layak disembah. Bapa, kami mau duduk diam mendengarkan suara Tuhan.
Tegur kami ketika kami salah ya Bapa. Tunjukkan jalan-Mu yang benar dalam kehidupan kami, sehingga hari lepas hari kami semakin sempurna seperti Bapa. Kami sudah siap, kami sudah menyiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk disirami kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan memberkati setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baik yang mengikuti ibadah di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah live streaming. Tuhan juga yang memberkati hamba-Mu yang membenarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman yang disampaikan boleh berasal daripada Tuhan saja. Kami mau usir segala kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan. Kami mau tengking, kami mau tolak hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Shalom. Selamat pagi, bahkan menjelang siang. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan, baik khususnya Gembala Sidang di tempat ini, Bu Pendeta Hilda Rawis, maupun juga Pak Andre yang juga mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, memang saya harus bertanya kepada Tuhan, karena pekerjaan yang saya lakukan dan kerjakan ini adalah pekerjaan mulia, ya, pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai hamba-hambanya untuk melakukan pekerjaan ini. Kelihatannya memang sepele begitu ya. Ada orang punya pandangan bahwa oh iya, saya yang penting ya datang aja ke gereja karena saya mungkin sudah dibekali dengan ya pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi saudara, masalahnya ini kita mengerjakan pekerjaan Tuhan bukan berdasarkan kepintaran kita, bukan dengan kekuatan kita. Karena di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, beberapa kali Tuhan katakan juga, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan. Dan juga saudaraku, masalah rohani ini, masalah kebenaran firman Tuhan yang akan kita sampaikan itu memang harus mengena kepada tujuan, kepada sasaran. Sasarannya di mana? Yaitu di mana hati setiap manusia itu harus dirubah. Itu yang pertama, saudaraku. Karena kalau hati manusia ini tidak dirubah, ya, yang jelas yang dapat merubah hati manusia itu adalah Roh Kudus. Caranya bagaimana? Ketika dia mengizinkan Yesus untuk masuk di dalam hatinya, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wahyu 3 ayat yang ke-20, Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan yang menerima Yesus diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Ini sangat penting saudaraku ya. Karena kalau ini tidak dibenahi, maka di dalam kekristenan, di dalam dia mengiring dan mengikut Tuhan, itu hanya Kristen biasa-biasa saja. Dia tidak mengalami jamahan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan bertahun-tahun pun dia datang ke gereja, dia ikut persekutuan, dia tidak akan mengalami lawatan dan jamahan Tuhan. Sampai bumi ini pun bergoncang, saudaraku ya. Kalau
dia tidak menerima Kristus di dalam hidupnya. Di Ibrani pasal 12 itu katakan kerajaan yang tidak tergoncangkan, karena dunia ini akan terus digoncangkan, saudaraku. Bahkan sebentar kita akan lihat nanti peperangan dunia ketiga sudah di ambang pintu, saudaraku ya. Dan itu memang harus terjadi, saudaraku, karena Tuhan Yesus sudah menubuatkan bahwa ketika dia datang nanti kedua kali, sebelumnya akan terjadi khotbah di bukit itu di dalam Matius, bahwa akan terjadi perang di mana-mana, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan, dan lain sebagainya. Nah, betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan Yesus itu hadir di dalam hidup kita. Karena kalau kita mengaku kita Kristen, kita terus beribadah, kita rajin ke persekutuan, itu tidak masalah. Tetapi kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan, kita tidak terima Tuhan Yesus dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan terseret oleh dunia ini. Kita akan dibuat, ya istilahnya tidak berdaya begitu, tidak karu-karuan, saudaraku, oleh karena dunia ini. Tetapi kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, kita benar-benar merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, maka apapun yang terjadi di dalam dunia ini mau bergoncang, mau terjadi perang dunia ketiga, akan meletus nanti, saudaraku, karena lagi dipersiapkan bangsa-bangsa untuk masuk di dalam peperangan dunia ketiga yang akan semakin dahsyat. Sudah jelas bahwa semuanya akan berpengaruh, baik ekonomi, politik, keamanan, dan lain sebagainya. Dunia akan semakin hari semakin sulit dan semakin sukar. 2 Timotius pasal yang ketiga. Jadi, saudaraku, memang perlu sekali kita terima Yesus. Dan kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang kita rasakan dalam hidup kita? Roma 14 ayat 17 itu katakan bahwa soal kerajaan sorga itu, soal kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal apa? Kebenaran. Kebenaran itu siapa? Yesus itu sendiri. Yohanes 14 ayat 6, Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Soal damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita, itulah yang penting sebenarnya di atas segala-galanya. Bukannya makanan kita tidak butuh, tetapi yang lebih penting di atas segala-galanya. Bahkan di dalam Matius 6:33 Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bukan kita balik ayat ini, kita cari dulu dunia, memang juga kita butuh semuanya, tetapi Tuhan tahu. Tetapi lebih di atas segala-galanya adalah kerajaan Allah itu, kerajaan sorga itu harus hadir di dalam hidup kita ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau Tuhan masuk di dalam hati kita, dia berdiam di mana? Dia berdiam di dalam hati kita. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika 5:2-3. Dan roh ini adalah bagian yang paling penting di dalam diri manusia, karena roh ini adalah merupakan tempat di mana roh Allah, roh manusia ini merupakan tempat di mana roh Allah itu berdiam, dan disinilah terjadi kelahiran kembali ciptaan baru. Dan dari roh ini diekspresikan ke jiwa. Jiwa ini ada kalanya memberontak, yang terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Ketika kita tunduk kepada pimpinan roh, maka sudah pasti otomatis pikiran kita berubah dari kehidupan yang lama. Kita sering memikirkan pikiran-pikiran yang bukan berasal dari Tuhan, pikiran-pikiran dunia ini. Ketika kita tunduk kepada pimpinan roh, maka pikiran kita diubah oleh Tuhan menjadi pikiran yang baru. Filipi 4 ayat yang ke-8, pikirkanlah semua yang baik, yang sedap didengar, dan lain sebagainya. Firman Tuhan pada siang hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Amsal. 1 ayat aja ya, tidak lama-lama, hanya beberapa menit ya, saya dikasih
waktu untuk menyampaikan firman Allah di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Ayat ini sudah tidak asing lagi, kita sudah sering dengar ayat firman Tuhan ini. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Kitab Amsal ini ditulis oleh seorang raja yang mempunyai istrinya yang begitu banyak, saudaraku ya. Saudara tahu istrinya berapa? Gundiknya berapa? Ini seorang raja yang memerintah di Israel yang terkenal dengan begitu banyak istrinya, tetapi dia diberikan hikmat oleh Tuhan. Dia adalah Salomo yang menulis kitab Amsal ini. Jadi 1000 istrinya ya, istrinya dari Salomo ini. Jadi jangan saudara berpikir yang, karena memang pada zamannya dulu dia memerintah menjadi raja di Israel ya. Jadi sekitar 800 istrinya, 200 gundik. Iya ya. Jadi inilah seorang raja Salomo yang memerintah di Israel. Jadi tetapi kita mengambil apa yang terbaik yang Tuhan beri kepada Raja Salomo ini, yang dia menulis kitab Amsal ini, bahkan pengkhotbah dan kidung agung dan lain sebagainya. Dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 firman Tuhan katakan begini. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Tuhan katakan bahwa perlu sekali kita menjaga hati kita. Mengapa Tuhan menyuruh kita menjaga hati kita, bukan menjaga yang lain? Karena hati ini begitu penting di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan kita dari debu tanah, Kejadian 2 ayat 7, dia menghembuskan nafas dan kita menjadi makhluk yang hidup. Dan dia memberikan hati nurani di dalam hidup kita, memberikan roh. Dan tujuannya daripada Tuhan, dia menciptakan kita, dia memberikan hati nurani, memberikan roh dalam hidup kita, supaya dia menempati hati nurani itu di dalam diri manusia. Karena manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam roh itu ada hati nurani, ya. Dan disinilah Tuhan mau bertakhta dan Tuhan berkerajaan. Dan ketika dia ada di dalam hidup kita, dia bertakhta sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mau hidup kita tentunya dipimpin oleh rohnya, Roh Kudus. Dan kita berusaha untuk tunduk kepada pimpinan roh, supaya apa? Kehidupan kita menjadi baik dari sebelum-sebelumnya, kehidupan kita yang bobrok. Tentunya kita ketika ya kita menjadi hamba Tuhan, kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, memang background, latar belakang kita tentunya tidak ada yang baik, semuanya kan pasti berantakan ya, sudah pasti ya, tidak ada yang langsung jadi baik tentunya, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa dan upah dosa itu adalah maut, Roma 3:23. Dan saudaraku, melalui kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, kita terima Yesus, semua dipulihkan, saudaraku. Dan Yesus bertakhta di dalam hidup kita. Tuhan mau supaya apa yang sudah kita terima dari Tuhan, yaitu Roh Kudus yang sudah hadir di dalam hidup kita, itu kita menjaga baik-baik. Lewat firman Tuhan katakan di sini, jagalah hatimu supaya apa? Ya, saya ingat itu pujian itu mengatakan ya. Seperti pujian itu mengatakan, Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Jadi perlu sekali kita menjaga hati ini supaya apa? Kehidupan kita, kehidupan Tuhan di dalam hidup kita itu memancar setiap hari dimanapun kita pergi dan kita berada. Mengapa perlu kita menjaga hati kita? Di sini ada beberapa poin yang sangat penting. Saudara bisa mencatat. Saya menulis beberapa bagian poin yang penting mengapa kita perlu menjaga hati. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 18,
Markus 7 ayat 21 sampai 23. Itu supaya kita menjadi, poin yang pertama, supaya kita menjadi manusia yang baik. Coba kita baca Ibrani pasal yang ketiga, 13 ayat yang ke-18. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-18 mengatakan begini, berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Jadi poin yang pertama, mengapa kita perlu menjaga hati? Supaya kehidupan kita menjadi baik, saudaraku. Dan tentunya semua orang menginginkan yang terbaik di dalam hidupnya. Amin. Tidak ada orang di dunia ini menginginkan sesuatu yang buruk terjadi di dalam hidupnya. Tetapi mengapa dia katakan, kok saya menginginkan yang terbaik, kenapa yang buruk-buruk itu yang terjadi di dalam hidup kita, di dalam hidupnya? Ya, dia perlu introspeksi diri, melihat ke dalam. Kenapa? Karena apa? Kehidupannya ya belum di dalam Tuhan. Dia belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di dalam diri manusia, ketika Tuhan masuk, ya tentunya Tuhan yang bertakhta di dalam diri manusia. Kuasa kegelapan keluar dari dalam diri manusia, dan Tuhan yang bertakhta dan berkerajaan. Dan sebaliknya, jika bukan Tuhan yang bertakhta di dalam diri manusia, sudah pasti adalah ya Lucifer, iya kan, kuasa kegelapan. Dan ya sudah pasti kalau kuasa kegelapan yang ada dalam hidupnya, maka perbuatan-perbuatan kegelapan, kuasa-kuasa kegelapan itu yang akan nampak di dalam hidupnya. Ya kita tahu perbuatan-perbuatan iblis kan, dia, Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-8, dia adalah bapak pembohong, iya kan, pendusta dan lain sebagainya, dan dia tidak hidup di dalam kebenaran. Itu perbuatan-perbuatan dari kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita menguasai kita, tentunya kehidupan kita ada damai, ada sejahtera, ada sukacita. Ya, hidup kita diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan. Sungguh luar biasa hidup di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, perlu sekali kita memahami akan kebenaran ini, dan kebenaran ini yang memerdekakan kehidupan kita, kebenaran di dalam Tuhan. Kita mengalami secara langsung, bukan dari kata orang, saudaraku. Jadi pengalaman rohani, pengalaman dengan Tuhan itu bukan hal yang biasa sebenarnya, tetapi yang Tuhan mau ketika kita percaya kepada Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, kita mengalami langsung pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang menjadi suatu kesaksian yang hidup. Karena apa? Dimanapun kita pergi dan kita berada, kita sudah mengalami secara langsung hubungan kita dengan Tuhan. Kita mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena dimanapun kita berada, kalau kita mau menjadi saksi, kita mau memberitakan firman Tuhan, ya tentunya kehidupan kita yang terutama itu ya memang dengan Tuhan. Hidup kita harus beres. Kehidupan kita harus mengenal lebih dalam tentang Tuhan itu sendiri. Contoh seperti, ya enggak usah jauh-jauh Pak Andrew sebagai seorang dokter, spesialis juga, bisa dikata spesialis ya gigi. Nah, dia kalau mau mengerjakan sesuatu dan dia mau menceritakan kepada orang lain, dia buka praktek, ya tentunya dia mengalami secara langsung dulu apa yang ya dia harus kerjakan, dia pelajari semuanya, bahkan dia alami sendiri di dalam hidupnya. Dia tentunya sekolah bertahun-tahun sampai ya selesai, bahkan akhirnya lulus dengan hasil yang terbaik, dan semua yang sudah dia dapat dialami, disiplin ilmu dia bagikan kepada orang lain, dan itu semuanya tidak perlu diragukan lagi. Karena apa? Karena beliau sudah mengalami semuanya, dan itu pasti mendatangkan berkat bagi banyak orang, menjadi kesaksian. Orang tidak perlu ragu lagi, dan orang pasti datang untuk
ya berobat, cabut gigi dan lain sebagainya. Jadi pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan itu kita harus alami di dalam Tuhan. Dan apa yang sudah kita dapat dari Tuhan itu perlu kita menjaga. Tuhan mau supaya kita menjaga hal-hal yang baik yang sudah kita terima dari Tuhan. Tentunya yang terbaik itu pasti setiap hari kita alami dengan Tuhan. Amin. Baik di dalam doa, di dalam pujian kepada Tuhan. Tentunya kita mengalami hal-hal yang baik karena Tuhan itu selalu baik di dalam hidup kita. Dan kalau kita menjaga yang terbaik yang Tuhan beri di dalam hidup kita, maka kehidupan kita akan terus ke depan semakin hari semakin baik. Maka yang jelek, yang berantakan semua akan dikikis habis oleh Tuhan, dan kita akan yang baru itu, yang dari Tuhan itu yang akan nampak di dalam hidup kita. Kalau ini semakin hari kita lakukan di dalam hidup kita, kita akan lihat di dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Di sini dikatakan, Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 21 sampai yang ke-23, firman Tuhan katakan, sebab dari hati orang timbul segala apa? Pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan apa? Menajiskan orang. Ini firman Tuhan sangat jelas mengatakan kepada kita, kalau kita tidak menjaga hati kita, menjaga hal-hal yang terbaik yang Tuhan beri, kita tidak meresap yang terbaik yang Tuhan beri dalam hidup kita, sebaliknya ini akan timbul di dalam kehidupan kita. Apa itu? Pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Mengapa orang dia harus jadi seorang pembunuh? Kita kan mungkin berpikir, kok sebenarnya dia dari keluarga yang baik-baik, kenapa dia harus jadi seperti itu? Dia membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia bergaul, dia berkumpul dengan orang-orang yang merampok, mencuri dan lain sebagainya. Akhirnya roh yang ada di dalam orang-orang itu ketransfer ke dia. Akhirnya jadilah dia pembunuh, jadilah dia perampok dan lain sebagainya. Jadi perlu sekali kita menjaga hati supaya apa? Supaya kita menjadi manusia yang baik. Kalau kita tidak menjaga hati kita dengan baik, maka ini akan timbul di dalam hidup kita. Amin. Pikiran yang jahat. Tuhan ciptakan kita bukan robot. Amin. Tuhan ciptakan kita penuh dengan kebebasan mutlak. Iya kan? Di dalam, ingat baik-baik, di dalam kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita, kita dapat memilih apakah kita memilih yang baik atau yang tidak baik. Kalau kita memilih yang baik, berarti kita bersekutu dengan Tuhan. Tapi kalau kita memilih yang tidak baik, kita bercerai dengan Tuhan. Dan upah dosa itu adalah maut. Free will, kebebasan yang Tuhan beri dalam hidup kita, pilih. Kalau kita memilih yang baik, kita berusaha untuk memikirkan yang terbaik. Tentunya yang baik itu akan datang dalam hidup kita. Seorang bapak memikirkan masa depan anaknya, semuanya pasti akan jadi baik, saudaraku ya. Karena apa? Dari pimpinannya memikirkan yang terbaik, atasan memikir yang terbaik bagi bawahannya, pasti semuanya akan menjadi baik. Biarlah kita terus memikirkan yang terbaik. Filipi 4 ayat yang ke-8. Inilah yang mengalahkan segala pikiran-pikiran jahat dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah semua yang baik, yang sedap didengar. Untuk mengalahkan pikiran-pikiran yang jahat dalam hidup kita, kita lawan dengan pikiran yang baik. Berusahalah memikirkan itu. Itu yang pertama. Dan poin yang kedua, hanya 4 poin aja saya sampaikan ya. Poin yang kedua adalah 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Mengapa kita perlu menjaga hati? Supaya manusia menjadi berhasil. Kita lihat 1 Samuel 16 ayat yang ke-7.
Kalau satu orang bisa membantu membacakan ayat ini, ada yang sudah mendapatkannya. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan begini ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Jadi mengapa seorang raja Daud itu berhasil di dalam pembacaan kita ya? Ini kan judulnya, perikopnya adalah Daud diurapi menjadi raja. Dia menjadi raja di Israel. Kan syaratnya orang menjadi raja di Israel itu harus perawakan yang tinggi, iya kan? Harus tegap, harus gagah perkasa istilahnya. Tetapi kalau melihat kriteria seorang Daud pada waktu dia menjadi raja, dia seorang yang pendek, ia tidak memenuhi standar, dan dia adalah seorang gembala di padang belantara. Tetapi pada waktu dia diangkat menjadi seorang raja, Tuhan berfirman kepada Samuel, ya di sini dikatakan, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mengapa Raja Daud bisa berhasil menjadi seorang raja di Israel, walaupun perawakannya pendek, saudaraku, mungkin tidak memenuhi standar, tetapi Tuhan melihat hati. Hatinya berkenan kepada Tuhan, bukan melihat penampilan. Ada kalanya manusia kan ya suka melihat luar, ya yaitu wajar manusia. Tetapi cobalah kita berpikir, kita bercermin kepada firman Tuhan, sebagaimana Tuhan mengatakan bahwa manusia melihat hati, tetapi Tuhan manusia melihat luar, tetapi Tuhan melihat hati. Inilah yang terpenting di dalam hidup kita, untuk kita melihat segala sesuatu, cara pandang kita, cara kita berpikir segala sesuatu, kita sikap kita mengambil tindakan, kita melihat, kita cross check hati kita. Kita melihat seseorang itu bukan dari oh dia pintar atau dan lain sebagainya, lebih khusus di dalam melayani, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita lihat hatinya yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, hatinya yang sungguh-sungguh terpaut dengan Tuhan, hatinya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Disitulah Tuhan akan bekerja lewat kehidupannya. Tuhan memakai dia untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jadi segala sesuatu kita melihat bukan dari lahiria, tetapi kita melihat segala sesuatu itu dari hal-hal rohani. Karena inilah yang akan mendatangkan berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan poin yang kedua, saudaraku, mengapa kita perlu menjaga hati supaya kita menjadi manusia yang sehat. Ya, satu poin lagi ya. Ini poin yang ketiga, Amsal 17 ayat yang ke-22. Kita masih di Amsal lagi, Amsal 17 ayat yang ke-22, katakan di sini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mengapa kita perlu menjaga hati? Supaya kita menjadi sehat. Amin. Ya, kalau hati ini kita tidak jaga, setiap hari kita dongkol kepada setiap hari kita iri kepada orang lain. Karena menurut survei juga, saya pernah baca, ada teman-teman saya juga dokter dalam pelayanan, saya juga tanya kepada mereka, ya termasuk Pak Andrew juga tahu, bahwa sebenarnya sebagian besar penyakit itu bisa dikalahkan sebenarnya dengan hati yang gembira. Dan ini memang betul firman Tuhan katakan, ya kan. Walaupun penyakit kita sudah divonis oleh dokter cancer stadium 4, saya pernah ngalami, saudara, saya pernah konseling dengan beberapa orang yang sudah penyakitnya sudah begitu membahaya, bahkan sebentar lagi sudah mau meninggal, saudaraku ya. Tetapi saya katakan lewat firman Tuhan bahwa mari kita bersuka cita, mari kita bergembira setiap hari.
Itulah obat yang termanjur. Bukan kita tidak butuh obat yang lain, tetapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bisa mengalahkan stres, depresi, bisa mengalahkan penyakit-penyakit yang lain. Kalau saudara ketemu dengan dokter konseling, pasti dokter katakan sesuai dengan firman Tuhan juga. Bapak, lebih baik Bapak pulang dan bersuka cita. Bapak senang-senang di dalam hidup ini. Maka semua penyakit itu ya pasti akan sembuh kok. Ya perlahan-lahan pasti akan hilang. Walaupun ganasnya penyakit itu di dalam hidup kita, tapi dari hati yang bersuka cita, apalagi hati yang dikuasai oleh Roh Kudus, ya pasti semuanya akan dijamah oleh Tuhan. Dan kita akan merasakan pemulihan yang luar biasa. Jadi tetaplah kita bersuka cita di dalam Tuhan, karena itulah yang Tuhan inginkan. Dan yang terakhir, saudaraku ya, yang terakhir, mengapa kita perlu menjaga hati supaya kita menjadi seorang pemimpin yang berhasil di dalam hidup ini. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-9. Ini yang terakhir. Kitab Yosua pasal yang pertama, ayat kita sudah sering juga dengar ayat firman Tuhan ini. Yosua pasal 1 ayat 6 yang sampai yang ke-9, firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perlu sekali kita menjaga hati kita supaya apa? Kita menjadi seorang pemimpin yang berhasil. Seorang pemimpin menjadi seorang pemimpin yang kuat, yang kokoh, menjadi seorang pemimpin yang berhasil. Dikatakan pemimpin yang sukses adalah sebenarnya dia menjaga hatinya. Dia mempunyai prinsip di dalam hidupnya. Dia tidak digoyahkan, tidak ombang-ambingkan ke kiri dan ke kanan, tetapi dia punya prinsip. Dia punya integritas, satu kata dalam perbuatan, saudaraku. Itu seorang pemimpin yang dikatakan berhasil. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, itu sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan dan dia kerjakan. Maka tentunya dia akan berhasil dalam hidupnya. Dan itu dia bisa lakukan dan kerjakan kalau hatinya dia jaga baik-baik di hadapan Tuhan, di mana Tuhan bertakhta dan berkerajaan di dalam hidupnya. Dia istilahnya dia percaya diri, dia percaya segala sesuatu yang terbaik yang dari Tuhan itu pasti akan terjadi di dalam hidupnya dan dia lakukan. Kalau dia tidak menjaga hati, dia terombang ke sana kemari, maka apa yang dia lakukan dan dia kerjakan, ya tentunya akan membingungkan semua orang. Dan itu tidak akan membawa kepada keberhasilan. Tetapi kalau dia menjaga integritasnya, satu kata di dalam perbuatan, apa yang dia lakukan dan dia kerjakan, dia memberikan contoh. Sebagaimana seorang Yosua menerima mandat dari Tuhan melalui Musa. Pada waktu itu dia sudah tua, dan dia akan diganti oleh Yosua memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan berlimpah susu dan madu. Tentunya dia seorang yang muda, Yosua ini. Dia masih belasan tahun. Tetapi di sini Tuhan katakan kepadanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Jadi untuk kita menjadi seorang pemimpin yang berhasil, kita melihat segala sesuatu itu, melihat visi ke depan itu bisa berhasil. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan apa di sini katakan? Dengan sungguh-sungguh dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini sebenarnya prinsip kepemimpinan
Kalau saudara mau jadi seorang pemimpin, belajar dari firman Tuhan, dari Yosua ini. Tidak perlu belajar banyak buku-buku tentang leadership kepemimpinan, tetapi belajar yang lebih penting di dalam Alkitab. Teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah. Hati-hati, mengambil keputusan itu harus berhati-hati. Jangan gegabah. Di dalam kita emosi, disarankan jangan kita mengambil tindakan secepat itu, karena akan berantakan semua. Coba tenang, bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum, dengan apa yang kita pelajari, yang diperintahkan oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, artinya jangan bimbang, tetap pada pendirian, pada prinsip. Apa yang kita pegang, apa yang kita lakukan dan kerjakan, itu yang harus kita kerjakan kalau yang terbaik. Dan kita percaya pasti yang terbaik itu akan terjadi di dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan. Dan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kita memperkatakan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, apa yang kita renungkan, apa yang kita pelajari. Supaya supaya dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kalau saudara mau berhasil dan beruntung, inilah kunci dari kebenaran firman Tuhan. Inilah prinsip-prinsip yang firman Tuhan ajari di dalam hidup kita. Lakukanlah di dalam hidup kita dan kita akan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Keberhasilan dimanapun kita berada, kita akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan karena waktu yang diberikan kepada saya ya cukup singkat. Tetapi melalui renungan firman Tuhan pada siang hari ini, beberapa poin supaya kita menjaga hati, kita menjadi manusia yang baik, kita menjadi berhasil, menjadi manusia yang berhasil, kita menjadi sehat di dalam hidup kita, bahkan kita menjadi seorang pemimpin yang berhasil di dalam hidup kita. Bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena pada siang hari ini Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, inilah yang kami rindukan dalam hidup kami, supaya kami menjaga hati kami dari segala hal-hal yang tidak baik Tuhan. Kami menginginkan suatu kehidupan yang baik terjadi dalam hidup kami. Bawa kami Tuhan, bawa kami untuk kami lebih hari, lebih mengerti kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena tanpa-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Siapakah kami sebenarnya? Kami tidak lebih dari debu tanah yang Tuhan ambil, Tuhan bentuk menjadi makhluk yang hidup. Tanpa-Mu Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup ini. Dunia semakin hari semakin tidak menentu. Tuhan, kami melihat di sana sini terjadi peperangan, di sana sini pergejolakan dan lain sebagainya. Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada siang hari ini, Roh Kudus memeteraikan dalam hidup kami. Biarlah kami terus menjaga hati kami, supaya kami menjadi manusia yang terbaik yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Menjadi manusia yang berhasil dalam hidup ini, menjadi manusia yang sehat di dalam hidup ini, bahkan menjadi seorang pemimpin yang berhasil di dalam hidup ini, sebagaimana firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan pada siang hari ini. Biarlah Roh Kudus memeteraikan di dalam hati kami yang paling dalam. Roh Kudus mampukan kami Bapa untuk kami melakukan firman Tuhan ini sampai kami berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkati umat
umat-umat-Mu, jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati semua kami yang sudah bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan ini. Kami percaya firman Tuhan ini akan bertumbuh dan menjadi berkat di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kerinduan kami Tuhan, Engkau dapatkan setiap hati kami tulus, setiap hati kami kudus di hadapan-Mu Tuhan, setiap hati kami benar adanya di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni setiap kesalahan yang terjadi dalam kehidupan kami, setiap dosa yang tidak sengaja atau dengan sengaja kami lakukan. Ampuni Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biar Kau lihat hati kami kudus di hadapan-Mu. Jemaat Tuhan di tempat ini punya hati yang kudus di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan. Biar kami mau hidup benar di hadapan-Mu. Kami mau hidup seturut firman-Mu Tuhan. Kami lepaskan segala perbuatan kami yang salah Tuhan. Segala kebohongan yang melekat dalam kehidupan kami, segala kemunafikan yang kami pegang Tuhan. Kami ingin dipandang baik oleh orang lain Tuhan. Ampuni setiap kami. Kami mau benar di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala perbuatan kami yang kami tidak bisa menguasai. Kami lakukan dosa dengan sengaja Tuhan. Kami menyakiti hati orang lain. Kami melukai orang lain Tuhan dengan sengaja. Ampuni setiap kami Tuhan. Hari ini kami mau hidup berkemenangan. Kami mau hidup menang Tuhan. Kami mau hidup bebas Tuhan. Kami tidak mengingini lagi orang miliklah orang lain Tuhan. Kami hanya mau mengingini hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Koreksi kehidupan kami Tuhan. Koreksi Tuhan. Bila dengan tipu daya kami hidup, dengan segala apapun kami berusaha pakai topeng untuk tampak indah di hadapan manusia, kami mau lepaskan itu semua Tuhan. Kami mau benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Jamah setiap kami satu persatu. Baik oma-oma ada di tempat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muda tempat ini, adik-adik, anak-anak kecil Tuhan tempat ini. Berkati Tuhan. Berkati hidup kami, berkati keluarga kami, berkati perjuangan dan pergumulan kami. Mungkin kami melihat jalan buntu di depan kami, tapi kami tahu bila Engkau menggandeng tangan kami Tuhan, Engkau sanggup membukakan jalan bagi setiap kami Tuhan. Ada kuasa yang tidak terbatas, baik tempat maupun waktu Tuhan. Oh, kami percayakan hidup kami kepada tangan Tuhan. Kami tidak mau pakai dengan cara kami manusia, kami mau pakai dengan caranya Tuhan untuk kami hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Tuhan pergumulan adik-adik kami yang butuh pekerjaan, yang butuh Tuhan masa depan, pasangan hidup Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Asalkan Kau berlaku setia dan hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa untuk studi yang ada di depan mata Tuhan. Kami berdoa juga untuk Joshua yang bergumul untuk masuk sekolah yang diidamkan Tuhan. Tuhan berkati untuk Michael Tuhan yang mau masuk dalam tugas akhir Tuhan, menyelesaikan kuliahnya. Tuhan berkati setiap keluarga-keluarga muda yang bergumul dengan perjuangan ekonomi Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, baik kami yang lansia Tuhan, ibu bapak, oma-oma yang ada Tuhan berkati dengan kasih, dengan kekuatan, dengan kesehatan semua Tuhan. Engkau sanggup membukakan jalan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Pegang tangan kami Roh Kudus, kami gak mau jalan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini Bapa. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Terima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih setia dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya, dan pemeliharaan oleh Roh Kudus menyertai setiap kita, memberkati setiap kita, menjadikan kita terang dan garam bagi dunia ini, menjadi saksi Kristus sampai Tuhan datang kedua kali. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat